Apa yang sebenarnya memisahkan orang-orang luar biasa dengan mereka yang merasa terjebak dalam rutinitas tanpa kemajuan? Apakah itu keberuntungan, bakat alami, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa kita pelajari, kuasai, dan terapkan dalam hidup kita? Jawabannya mungkin jauh lebih sederhana dari yang Anda kira. Pikiran dan energi. Dua elemen fundamental yang menggerakkan setiap tindakan, emosi, dan hasil dalam hidup kita. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar memahami bagaimana cara kerja kedua hal ini secara bersamaan untuk menciptakan perubahan nyata. Pikiran adalah pusat dari segala pengalaman manusia. Setiap ide, keyakinan, rencana, dan bahkan impian yang pernah ada bermula di sini. Tapi, apakah hanya memiliki pikiran positif sudah cukup untuk mengubah hidup? Jawabannya adalah tidak, karena pikiran harus dibarengi dengan pemahaman tentang energi. Energi yang mengalir dalam tubuh kita, yang menentukan bagaimana kita merespons dunia, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Tanpa kesadaran akan energi ini, banyak orang yang meskipun memiliki tujuan besar, tetap saja tidak mampu mewujudkannya. Dalam dunia ilmu pengetahuan modern, konsep ini bukan lagi sekadar filsafat abstrak. Banyak studi membuktikan bahwa pikiran memiliki pengaruh langsung pada kondisi fisik, emosional, dan bahkan lingkungan sekitar. Teknik seperti Neuro-Linguistic Programming, NLP, teknologi bioenergi, dan prinsip-prinsip hukum tarik-menarik semakin banyak diterapkan oleh para ahli pengembangan diri untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka. Ini bukanlah cerita mistis atau teori tanpa dasar. Ini adalah penerapan praktis dari ilmu yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikuasai oleh siapapun yang ingin mengubah hidupnya. Jadi, jika Anda merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup Anda, baik itu dalam karier, hubungan, kesehatan, atau kepuasan batin, maka inilah saatnya untuk mulai melihat lebih dalam. Inilah saatnya untuk memahami bagaimana pikiran dan energi bekerja bersama, dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya untuk menciptakan perubahan nyata. Karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup Anda mungkin tidak berada di luar sana, tapi justru di dalam diri Anda sendiri. Nah, dalam video ini kita akan belajar bagaimana kekuatan pikiran dan energi membentuk realitas hidup kita. Simak terus ya! Kekuatan pikiran, pencipta realitas sejati. Pikiran manusia adalah salah satu kekuatan paling dahsyat yang dimiliki manusia. Ia bukan hanya alat untuk berpikir, tapi juga pencipta realitas, penentu arah, emosi, perilaku, dan hasil akhir dari setiap tindakan kita. Apa yang kita percayai, bayangkan, dan fokuskan akan membentuk pengalaman hidup kita. Namun, banyak orang masih gagal menyadari betapa besar pengaruh pikiran terhadap kehidupan mereka. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun menyalahkan lingkungan, nasib, atau orang lain atas kondisi yang tidak ideal. Padahal jawabannya justru berada di dalam diri mereka sendiri. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana sebuah pikiran negatif begitu kuat hingga menghancurkan motivasi, membuat kita ragu pada kemampuan diri sendiri, atau bahkan menutup pintu kesempatan yang seharusnya bisa kita raih. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang mampu melampaui batas karena mereka memiliki pola pikir yang tepat. Mereka tidak terjebak dalam keraguan, ketakutan, atau keyakinan yang membatasi. Mereka sadar bahwa pikiran adalah senjata paling ampuh untuk menciptakan perubahan nyata. Salah satu contohnya adalah bagaimana pikiran dapat mengendalikan tubuh. Bayangkan seorang atlet yang berlatih secara mental sebelum bertanding. Mereka membayangkan gerakan-gerakan sempurna, visualisasi kemenangan, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Hasilnya, performa mereka meningkat secara signifikan. Studi dalam bidang psikologi olahraga telah menunjukkan bahwa latihan mental
Menggunakan visualisasi dan afirmasi mampu meningkatkan koordinasi otot, refleks, dan kepercayaan diri, bahkan tanpa latihan fisik intensif. Ini membuktikan bahwa pikiran bukan hanya alat berpikir, tapi juga instrumen pengendali tubuh dan aksi. Namun kekuatan pikiran tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menentukan bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Orang yang memiliki pola pikir berkembang, growth mindset, cenderung lebih mudah bangkit dari kegagalan karena mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Sementara itu, mereka yang memiliki pola pikir tetap, fixed mindset, seringkali merasa terjebak dalam zona nyaman, takut mencoba hal baru karena takut gagal. Padahal, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan guru terbesar dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam dunia bisnis dan karier, kekuatan pikiran menjadi faktor penentu kesuksesan. Orang-orang yang mampu menciptakan perusahaan besar, menemukan inovasi, atau mencapai prestasi luar biasa, biasanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak percaya pada batasan. Mereka yakin bahwa setiap masalah memiliki solusi. Setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan, dan setiap mimpi bisa diwujudkan jika pikiran dan tindakan selaras. Steve Jobs, misalnya, bukan hanya seorang visioner, tapi juga sosok yang sangat percaya pada kekuatan pikiran untuk mengubah dunia. Keyakinannya pada ide-idenya yang revolusioner, meski awalnya dianggap mustahil, membuktikan bahwa pikiran yang ditopang oleh komitmen dan visi mampu menciptakan perubahan global. Tapi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pikiran kita digunakan untuk menciptakan realitas yang positif dan produktif? Jawabannya adalah dengan mengenal dan mengendalikan pikiran bawah sadar. Sebagian besar dari kita hidup dengan program-program pikiran yang tertanam sejak masa kecil, keyakinan yang dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Jika program tersebut tidak disadari dan diperbaiki, maka ia akan terus mengendalikan tindakan dan keputusan kita, bahkan tanpa kita sadari. Inilah mengapa penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana pikiran bekerja, bagaimana mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dan bagaimana menggunakan teknik-teknik seperti visualisasi, afirmasi, serta neuroplastisitas otak untuk membentuk realitas yang kita inginkan. Karena pada akhirnya, kita adalah pencipta hidup kita sendiri. Dan jika kita ingin menciptakan perubahan nyata, maka kita harus mulai dengan mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Ilmu energi, aliran kehidupan yang menghubungkan segalanya. Energi adalah esensi dari segala sesuatu yang ada. Dalam dunia fisika, kita mengenal bahwa segala sesuatu tersusun dari partikel-partikel yang bergetar, bergerak, dan saling berinteraksi melalui medan energi. Tapi, apakah Anda pernah menyadari bahwa tubuh kita juga memiliki sistem energi yang sama? Pentingnya dengan sistem saraf atau sirkulasi darah? Ilmu energi, baik dalam konteks ilmu pengetahuan modern maupun tradisional, membahas bagaimana energi ini mengalir, mempengaruhi kesehatan, emosi, dan bahkan kesadaran diri. Dalam pengobatan timur, seperti akupunktur, yoga, dan prinsip-prinsip Taoisme, energi ini dikenal sebagai Qi atau prana, sumber kehidupan yang mengalir melalui jalur-jalur tertentu dalam tubuh, yang disebut meridian atau chakra. Ketika aliran energi ini lancar, tubuh dan pikiran berada dalam keseimbangan. Namun jika terjadi gangguan atau penyumbatan, maka akan muncul gejala fisik, emosional, atau bahkan spiritual. Dalam konteks ilmu pengetahuan barat, konsep ini mulai mendapatkan pengakuan melalui studi tentang bioenergi dan elektromagnetisme tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat dipengaruhi oleh emosi, pikiran, dan lingkungan. Misalnya, ketika seseorang merasa marah atau stres, gelombang otak dan ritme jantung mereka berubah, yang secara langsung mempengaruhi respons fisik dan mental. Sebaliknya, ketika seseorang merasa damai dan tenang, tubuh mereka memancarkan frekuensi yang lebih stabil dan harmonis. Ilmu energi juga memiliki peran penting dalam bagaimana kita merasakan dunia dan merespons stimulus. Ada istilah vibrational alignment atau keselarasan getaran
yang menjelaskan bahwa setiap individu memancarkan frekuensi tertentu berdasarkan pikiran, emosi, dan keadaan batin mereka. Ketika dua orang memiliki frekuensi yang selaras, mereka merasa nyaman satu sama lain, bahkan tanpa kata-kata. Sebaliknya, jika frekuensi seseorang tidak cocok dengan lingkungan atau orang lain, maka muncullah ketegangan, konflik, atau ketidaknyamanan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu energi untuk menciptakan perubahan nyata dalam hidup? Salah satunya adalah dengan belajar mengelola energi kita sendiri. Ini bisa dilakukan melalui teknik-teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, visualisasi, dan penggunaan simbol-simbol energi seperti mantra atau afirmasi. Dengan mengatur aliran energi dalam tubuh, kita bisa meningkatkan kesehatan fisik, mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan bahkan menarik kesempatan-kesempatan baru ke dalam hidup kita. Selain itu, ilmu energi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia di sekitar kita. Banyak praktisi NLP, Neuro Linguistic Programming, dan ilmu pengembangan diri menggunakan prinsip energi untuk meningkatkan komunikasi, membangun hubungan yang lebih dalam, dan menciptakan perubahan positif dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang memancarkan energi positif, mereka secara alami menarik orang-orang dengan frekuensi yang sama, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan. Energi juga menjadi dasar dari konsep hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Prinsip ini menyatakan bahwa apapun yang kita fokuskan, baik secara sadar maupun bawah sadar, akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidup kita. Jika kita memancarkan energi ketakutan dan pesimisme, maka kita akan menarik situasi yang memperkuat perasaan tersebut. Namun, jika kita mampu mengubah frekuensi energi kita menjadi optimisme, syukur, dan keyakinan, maka hidup kita akan mulai berubah sesuai dengan getaran tersebut. Ilmu energi bukan hanya tentang kekuatan metafisik atau konsep filosofis abstrak. Ini adalah prinsip yang bisa dipelajari, diterapkan, dan diukur. Banyak praktisi pengembangan diri, terapis, dan ilmuwan telah mengintegrasikan ilmu energi ke dalam metode-metode yang membantu individu mencapai keberhasilan, kesehatan, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dengan memahami dan mengendalikan energi kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas di dunia sekitar kita. Keselarasan, pikiran, dan energi. Kunci mengaktifkan potensi diri. Ketika pikiran dan energi berada dalam keselarasan, kita tidak hanya hidup dalam kondisi optimal, tetapi juga membuka pintu menuju transformasi diri yang luar biasa. Ini bukan sekadar teori atau konsep filosofis. Ini adalah prinsip dasar yang mendasari setiap pencapaian besar dalam hidup. Ketika kita mampu menyelaraskan kekuatan pikiran dengan aliran energi, kita menciptakan sinergi yang memungkinkan kita untuk mengatasi hambatan, meningkatkan performa, dan mencapai hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil. Bayangkan seorang musisi yang bukan hanya menguasai teknik bermain alat musik, tetapi juga sepenuhnya terhubung dengan energi musik itu sendiri. Mereka tidak hanya memainkan not demi not, tetapi juga mengalir bersama irama, emosi, dan kekuatan dari setiap nada. Hasilnya bukan hanya suatu penampilan yang indah, tetapi juga pengalaman yang menginspirasi dan menyentuh jiwa. Begitu pula dengan seorang atlet yang mampu mengendalikan pikiran dan energinya secara sempurna. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kesadaran akan aliran energi dalam tubuh mereka, sehingga setiap gerakan menjadi presisi dan efektif. Ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mampu menyelaraskan pikiran dan energi mereka cenderung lebih mudah menghadapi tantangan, lebih cepat pulih dari kegagalan, dan lebih konsisten dalam mencapai tujuan. Mereka tidak terjebak dalam siklus negativitas atau keraguan diri, karena mereka sadar bahwa pikiran mereka adalah alat pencipta realitas, dan energi mereka adalah bahan bakar untuk mewujudkannya. Salah satu contoh nyata dari keselarasan ini adalah bagaimana seseorang bisa mengubah hidupnya hanya dengan mengubah pola pikir dan frekuensi energi.
Ada kisah seorang wanita bernama Sarah yang dulunya adalah seorang introvert yang penuh keraguan diri. Ia percaya bahwa ia tidak pantas untuk sukses dan setiap usaha yang ia lakukan selalu gagal. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk mempelajari bagaimana pikiran dan energi bekerja. Ia mulai mengganti keyakinan negatifnya dengan afirmasi positif, mempraktikkan visualisasi harian, dan melakukan latihan pernapasan untuk menyeimbangkan energi tubuhnya. Hasilnya, dalam beberapa bulan, ia berhasil mengubah karier dan hubungan pribadinya. Ia tidak hanya lebih percaya diri, tetapi juga lebih mampu menarik kesempatan dan orang-orang yang mendukung pertumbuhannya. Keselarasan pikiran dan energi juga merupakan prinsip utama di balik teknik-teknik pengembangan diri, seperti Neuro-Linguistic Programming, NLP, meditasi transendental, dan teknik biofeedback. Semua metode ini bekerja dengan prinsip yang sama, mengubah pola pikir untuk mempengaruhi aliran energi, dan mengatur aliran energi untuk memperkuat keyakinan dan tindakan. Dengan demikian, kita tidak hanya hidup dalam kondisi yang lebih baik, tetapi juga menciptakan momentum yang mendukung pertumbuhan terus-menerus. Namun, mencapai keselarasan ini bukanlah proses instan. Ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan komitmen untuk terus memperbaiki diri. Tapi, begitu kita mampu menyelaraskan pikiran dan energi, kita akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam kualitas hidup kita. Kita tidak lagi terjebak dalam pola-pola lama yang membatasi, tetapi mampu menciptakan realitas yang kita inginkan dengan lebih mudah dan efektif. Maka, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mengaktifkan potensi penuh Anda? Apakah Anda bersedia untuk mengubah cara Anda berpikir, merasakan, dan mengarahkan energi Anda agar sejalan dengan visi hidup yang Anda inginkan? Karena jika jawabannya ya, maka Anda berada di ambang transformasi yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Teknik menyelaraskan pikiran dan energi. Langkah-langkah praktis untuk transformasi diri. Menyelaraskan pikiran dan energi bukanlah hal yang sulit, tetapi membutuhkan latihan, kesadaran, dan konsistensi. Berikut adalah beberapa teknik praktis yang bisa Anda terapkan untuk menciptakan keselarasan antara pikiran dan energi, sehingga Anda bisa memaksimalkan potensi diri dan menciptakan perubahan nyata dalam hidup. 1. Visualisasi tujuan dengan emosi yang tepat. Visualisasi adalah salah satu teknik paling efektif untuk menyelaraskan pikiran dan energi. Namun banyak orang hanya membayangkan tujuan mereka tanpa melibatkan emosi yang mendalam. Padahal, emosi adalah bentuk energi yang sangat kuat. Untuk membuat visualisasi efektif, cobalah membayangkan tujuan Anda seolah-olah sudah tercapai dan rasakan emosi kebahagiaan, syukur, dan keberhasilan seolah-olah hal itu sudah terjadi. Dengan begitu, Anda tidak hanya memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar, tetapi juga mengirimkan sinyal energi yang menarik kondisi tersebut ke dalam realitas Anda. 2. Afirmasi yang diselaraskan dengan frekuensi energi positif. Afirmasi adalah kalimat positif yang membantu mengubah pola pikir dan keyakinan. Namun agar afirmasi efektif, Anda harus mengucapkannya dengan perasaan yang tulus dan yakin. Coba ucapkan afirmasi seperti, "Saya layak sukses," atau "Saya menarik peluang luar biasa ke dalam hidup saya," sambil merasakan maknanya. Jangan hanya mengucapkannya tanpa perasaan, karena ini akan mengurangi dampaknya. Latih diri Anda untuk merasakan kebenaran dari setiap afirmasi yang Anda ucapkan, sehingga pikiran dan energi Anda benar-benar selaras dengan tujuan tersebut. 3. Meditasi. Fokus pada aliran energi tubuh. Meditasi adalah cara yang ampuh untuk menghubungkan pikiran dan energi. Salah satu teknik meditasi yang bisa Anda praktikkan adalah meditasi aliran energi. Caranya, duduk dalam posisi nyaman, tutup mata, dan fokus pada napas Anda. Kemudian, bayangkan energi mengalir dari kepala hingga ujung kaki, membersihkan sumbatan, dan menyeimbangkan tubuh Anda. Selama proses ini, perhatikan bagian tubuh mana yang terasa tegang atau berat. Ini adalah area di mana energi Anda mungkin terganggu.
Dengan latihan ini secara teratur, Anda akan meningkatkan kesadaran akan aliran energi dalam tubuh dan memperkuat koneksi antara pikiran dan tubuh. Keempat, teknik napas untuk menyeimbangkan energi dan pikiran. Perubahan napas dapat secara langsung mempengaruhi aliran energi dalam tubuh. Salah satu teknik yang bisa Anda gunakan adalah pernapasan 4-7-8. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan selama 8 detik. Ulangi proses ini beberapa kali, dan Anda akan merasakan tubuh Anda lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Teknik ini membantu menyelaraskan frekuensi tubuh dan pikiran, sehingga Anda bisa berada dalam keadaan yang lebih terpusat dan sadar. Kelima, penggunaan simbol energi untuk menguatkan pola pikir positif. Simbol energi seperti mantra, affirmation card, atau bahkan warna tertentu bisa menjadi alat untuk menyelaraskan pikiran dan energi. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kepercayaan diri, Anda bisa menggunakan simbol seperti liontin berbentuk singa, atau membaca mantra seperti "Saya adalah versi terbaik dari diri saya". Dengan melibatkan simbol-simbol ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda menciptakan pengingat visual dan energi yang terus memperkuat pola pikir dan frekuensi positif dalam diri Anda. 6. Aktivitas fisik yang menyeimbangkan pikiran dan energi. Aktivitas fisik seperti yoga, tai chi, atau dance tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga untuk menyelaraskan pikiran dan energi. Gerakan tubuh yang lambat dan terkontrol membantu meningkatkan kesadaran akan aliran energi, sementara pernapasan yang teratur membantu menenangkan pikiran. Dengan latihan ini secara teratur, Anda akan merasakan peningkatan energi positif, penurunan stres, dan peningkatan fokus. 7. Penyesuaian lingkungan untuk meningkatkan energi positif. Lingkungan sekitar kita juga mempengaruhi aliran energi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang hidup yang mendukung energi positif. Anda bisa memulainya dengan membersihkan rumah, mengatur ulang tata letak ruang, atau menambahkan tanaman hijau yang diketahui meningkatkan energi positif. Selain itu, hindari menghabiskan waktu di tempat atau dengan orang-orang yang membuat Anda merasa lemah atau tidak termotivasi. Pilih lingkungan dan relasi yang mendukung pertumbuhan dan keseimbangan energi Anda. 8. Refleksi diri untuk memahami pola pikir dan energi yang tidak sehat. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan pikiran, emosi, dan energi Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran saya hari ini mendukung tujuan saya? Atau apa emosi yang saya rasakan hari ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi energi saya? Dengan refleksi ini, Anda akan lebih mudah mengidentifikasi pola pikir negatif atau energi yang menghalangi pertumbuhan Anda sehingga bisa segera memperbaikinya. 9. Membangun hubungan dengan orang yang memancarkan energi positif. Orang-orang di sekitar kita memancarkan frekuensi tertentu, dan kita secara alami tertarik pada frekuensi yang mirip dengan milik kita. Jika Anda ingin meningkatkan energi positif dalam hidup, mulailah membangun hubungan dengan orang-orang yang memancarkan energi yang mendukung pertumbuhan. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang memiliki visi hidup yang positif dan mendukung perkembangan diri. Interaksi dengan mereka akan membantu Anda meningkatkan frekuensi energi Anda sendiri. 10. Menggunakan musik dan suara untuk menyeimbangkan energi musik dan frekuensi suara tertentu dapat mempengaruhi aliran energi dalam tubuh. Mendengarkan musik dengan frekuensi binaural beats, mantras, atau musik instrumental yang menenangkan bisa membantu menyelaraskan pikiran dan energi. Cobalah mendengarkan musik yang membuat Anda merasa damai, bahagia, atau termotivasi. Dan perhatikan bagaimana hal ini mempengaruhi suasana hati dan energi Anda. Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara konsisten, Anda akan mulai merasakan perubahan nyata dalam hidup Anda. Pikiran dan energi Anda akan menjadi lebih sejalan,
sehingga memudahkan Anda untuk mencapai tujuan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan realitas yang Anda impikan. Mengenali dan melepaskan program negatif dalam pikiran bawah sadar. Di balik setiap tindakan, keputusan, dan reaksi emosional yang kita alami, ada program-program pikiran bawah sadar yang bekerja tanpa kita sadari. Program ini adalah kumpulan keyakinan, pola pikir, dan pengalaman yang terbentuk sejak masa kecil dan seringkali menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Sayangnya, banyak dari program ini bersifat negatif atau membatasi, sehingga secara tidak sadar menghambat potensi penuh kita. Untuk menciptakan perubahan nyata dalam hidup, kita perlu mengenali dan melepaskan program-program negatif ini. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjangkau sesuatu yang bahkan tidak kita sadari? Jawabannya adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dan menggunakan teknik-teknik yang bisa membongkar akar dari keyakinan negatif tersebut. Langkah pertama adalah dengan mengamati pola-pola pikiran dan reaksi emosional yang sering muncul dalam hidup kita. Misalnya, apakah Anda selalu merasa tidak layak sukses? Apakah Anda mudah merasa takut ketika dihadapkan pada tantangan baru? Apakah Anda selalu merasa khawatir akan penilaian orang lain? Jika ya, maka ini adalah indikasi bahwa ada program negatif dalam pikiran bawah sadar Anda yang perlu diubah. Salah satu teknik yang efektif untuk mengungkap program negatif ini adalah dengan melakukan self-inquiry atau penelusuran diri. Anda bisa mulai dengan menulis jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Keyakinan. Apa yang sering menghambat saya? Contohnya, jika Anda merasa tidak layak sukses, tanyakan pada diri sendiri kapan keyakinan ini muncul pertama kali. Apakah ada pengalaman masa kecil yang membuat Anda percaya bahwa kesuksesan bukan untuk Anda? 2. Emosi. Apa yang sering muncul saat saya menghadapi tantangan? Apakah rasa takut, keraguan, atau bahkan kebiasaan menunda-nunda? Emosi ini seringkali merupakan respons dari program bawah sadar yang belum diubah. 3. Apa kata-kata yang sering saya ucapkan pada diri sendiri? Kalimat seperti, saya tidak bisa, pasti gagal, atau saya tidak pantas adalah indikasi dari program negatif yang masih aktif. Setelah Anda mengidentifikasi program-program negatif ini, langkah berikutnya adalah melepaskannya. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknik Emotional Freedom Technique, EFT, atau tapping. Teknik ini melibatkan pengetukan pada titik-titik energi tertentu, sambil mengucapkan pernyataan yang mengakui emosi negatif dan memohon pelepasan. Misalnya, Anda bisa mengetuk titik di bawah alis sambil mengatakan, meskipun saya merasa tidak layak sukses, saya tetap mencintai dan menerima diri saya. Teknik lain yang bisa Anda gunakan adalah cognitive reframing, yaitu mengganti pola pikir negatif dengan perspektif yang lebih positif. Jika Anda memiliki keyakinan bahwa saya tidak pernah berhasil, ubahlah menjadi setiap langkah yang saya ambil membawa saya lebih dekat pada keberhasilan. Dengan terus mengulangi pernyataan ini, pikiran bawah sadar Anda akan mulai menerima keyakinan baru yang lebih mendukung pertumbuhan. Selain itu, meditasi introspektif juga bisa menjadi alat yang sangat efektif. Dalam meditasi ini, Anda bisa fokus pada nafas dan mengizinkan pikiran-pikiran negatif muncul tanpa menghakimi mereka. Biarkan pikiran itu datang, amati, lalu lepaskan seperti awan yang berlalu di langit. Dengan latihan ini secara teratur, Anda akan mulai melihat bagaimana pikiran bawah sadar bekerja dan bagaimana Anda bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Konsistensi, fondasi kuat untuk menciptakan perubahan nyata. Mengubah hidup bukanlah proses instan. Terlepas dari seberapa hebat teknik yang Anda pelajari, atau seberapa dalam pemahaman Anda tentang kekuatan pikiran dan energi, tanpa konsistensi, perubahan nyata tidak akan terjadi. Banyak orang mulai dengan semangat yang membara, membaca buku pengembangan diri, mengikuti seminar, atau mencoba berbagai teknik visualisasi dan afirmasi. Namun, setelah beberapa minggu atau bulan,
Semangat itu mulai memudar, dan mereka kembali ke pola lama. Mengapa ini terjadi? Karena mereka tidak memahami bahwa konsistensi adalah fondasi sejati dari setiap transformasi diri. Konsistensi bukan hanya tentang melakukan sesuatu secara berulang-ulang, tetapi tentang membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan dan perubahan. Otak manusia cenderung menghindari perubahan besar dalam waktu singkat karena mekanisme perlindungan diri. Ia lebih nyaman dengan kebiasaan dan rutinitas yang familiar, bahkan jika itu tidak produktif. Itulah mengapa, untuk menciptakan perubahan nyata, kita tidak boleh bergantung pada motivasi semata, tetapi pada disiplin dan struktur. Salah satu cara terbaik untuk membangun konsistensi adalah dengan memulai dari hal-hal kecil. Alih-alih mencoba mengubah seluruh hidup dalam seminggu, fokuslah pada 1 atau 2 kebiasaan yang bisa Anda lakukan setiap hari. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesadaran diri, mulailah dengan menulis jurnal setiap pagi selama 5 menit. Jika Anda ingin mengubah pola pikir negatif, lakukan afirmasi sederhana setiap pagi dan malam. Yang terpenting adalah menjaga kebiasaan itu tetap konsisten, bahkan ketika Anda tidak merasa termotivasi. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa butuh rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Artinya, jika Anda bisa bertahan selama 2 bulan dengan konsisten melakukan suatu aktivitas, maka besar kemungkinan kebiasaan itu akan menjadi bagian dari identitas Anda. Kebiasaan ini akan terus mendukung pertumbuhan Anda, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Selain itu, penting untuk memahami bahwa konsistensi bukan berarti kesempurnaan. Ada hari-hari ketika Anda mungkin lupa melakukan afirmasi atau merasa terlalu lelah untuk bermeditasi. Hal ini wajar dan justru menjadi bagian dari proses pembelajaran. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons hari-hari tersebut. Jika Anda melewatkan satu hari, jangan berkecil hati atau menyerah. Cepat kembali ke kebiasaan Anda besok tanpa menyalahkan diri sendiri. Karena konsistensi bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang terus bangkit dan melanjutkan perjalanan. Cara lain untuk menjaga konsistensi adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Jika Anda ingin membentuk kebiasaan membaca buku pengembangan diri, letakkan buku tersebut di tempat yang mudah terlihat. Jika Anda ingin menjaga pola pikir positif, pasang pengingat di ponsel atau catatan di cermin kamar mandi. Lingkungan yang mendukung akan membuat konsistensi terasa lebih alami dan tidak memerlukan usaha ekstra. Terakhir, ingatlah bahwa konsistensi adalah investasi jangka panjang. Banyak orang menyerah karena mereka ingin melihat hasil instan, padahal perubahan nyata membutuhkan waktu. Seperti air yang menggerus batu secara perlahan, konsistensi adalah kekuatan yang bekerja secara bertahap, namun efeknya luar biasa besar dalam jangka panjang. Jadi jika Anda ingin menciptakan perubahan nyata dalam hidup, mulailah hari ini, lakukan langkah kecil, dan terus lakukan secara konsisten. Karena konsistensi adalah kunci yang membuka pintu menuju potensi penuh diri Anda. Terima kasih sudah menyimak, kita lanjut di video berikutnya. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda